Hai guys, assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku nggak akan ngebahas tentang hantu ataupun kriminalitas. Kali ini aku mau membahas tentang negara-negara maju di Asia Timur. Contohnya aja Cina, Korea, dan Jepang, yang ternyata negara-negara tersebut memiliki budaya kerja yang sangat ekstrim. Dan kalian tahu nggak, budaya kerja yang ekstrim itu di masing-masing negaranya memiliki nama sendiri-sendiri loh. Contohnya aja di Cina, namanya 996. Kalau di Korea namanya Guarosa. Kalau di Jepang namanya Karoshi. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Oke, pertama-tama aku di sini mau menjelaskan tentang budaya kerja 996 yang ada di Cina. Kalian pasti penasaran kan, apa sih budaya kerja 996 itu? Jadi 996 itu artinya kerja mulai jam 9 pagi, pulang pukul 9 malam. Dan hal itu dilakukan 6 hari dalam seminggu. Intinya kerja 12 jam. Budaya kerja 996 ini sedang menjadi pembahasan hangat di Cina karena dinilai nggak etis dan dianggap ilegal oleh pemerintahan Cina. Tapi seolah-olah sistem kerja 996 ini udah menjadi budaya dan standar yang nggak tertulis bagi banyak perusahaan teknologi di Cina. Dilansir dari CNBC Indonesia, adapun nama-nama perusahaan besar yang menerapkan sistem kerja 996 adalah Alibaba, Pinduoduo, Kuaishou, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kalian bisa bayangin nggak, kerja 12 jam dalam sehari dan dilakukan 6 hari dalam seminggu? Kalian bisa bayangin nggak? Aku yakin itu pasti capek banget. Jadi nggak heran jika banyak media yang mengaitkan hal ini dengan kematian-kematian mendadak para karyawan yang diduga meninggal akibat terlalu banyak beban kerja. Contohnya aja ada kejadian di tahun 2015 yang mana terdapat seorang karyawan yang tiba-tiba meninggal gitu aja saat berjalan-jalan bersama sang istri. Dan di tahun berikutnya, ada juga seorang karyawan berusia 34 tahun yang tiba-tiba meninggal gitu aja guys. Dan ada juga kasus yang serupa terjadi lagi di tahun 2018, yang mana ada seorang karyawan berusia 25 tahun tiba-tiba mati mendadak akibat serangan jantung. Nah, karena banyak kematian-kematian yang diduga disebabkan karena beban kerja terlalu berat, pemerintah Cina memberikan peringatan pada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya melampaui batas. Dilansir dari CNN, Pengadilan Tinggi Cina mengeluarkan peringatan panjang terhadap budaya kerja Cina yang dikenal dengan sebutan budaya kerja 996. Pengadilan Tinggi Beijing dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial mengatakan, beberapa waktu terakhir, kerja lembur ekstrim di beberapa industri telah mendapatkan perhatian masyarakat luas. Selain itu, juga ditegaskan bahwa pengusaha wajib mematuhi sistem jam kerja nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, aku berharap dengan adanya aturan-aturan tersebut, para karyawan di Cina bisa bekerja dengan normal. Nah, kalau di Cina kan namanya budaya kerja 996. Beda lagi kalau di Korea. Di Korea ini namanya Guarosa, untuk menggambarkan se-ekstrim apa sih para pekerja di Korea itu. Jadi Guarosa itu artinya meninggal karena terlalu keras bekerja. Berdasarkan data pemerintah Korea, per tahunnya Korea itu ada ratusan orang yang meninggal karena kelelahan bekerja. Oleh karena itu, Dewan Legislatif di Korea membuat kebijakan jam maksimum bekerja di Korea dari yang awalnya 68 jam per minggu menjadi 40 jam per minggu. Yang mana ada 12 jam lembur, itu pun ada bayarannya guys.
Presiden Moon Jae-in mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah adanya solusi fundamental untuk melindungi hidup dan keamanan orang dengan mengurangi jumlah orang yang meninggal karena kelelahan kerja, kecelakaan industri, dan menyetir sambil mengantuk. Dengan aturan tersebut, aku harap di Korea sudah nggak ada gua rosa lagi, atau seenggaknya meminimalisir terjadinya gua rosa itu sendiri. Tapi ternyata kematian akibat kelelahan bekerja nggak hanya terjadi di negara-negara tersebut, tapi juga ada di Jepang. Kalau di Jepang mah namanya karoshi, yang mana karoshi itu sendiri artinya meninggal karena kelebihan bekerja. Karoshi merupakan suatu fenomena kematian di Jepang yang biasanya terjadi pada para pekerja di Jepang yang diakibatkan karena kelelahan dalam bekerja. Kasus karoshi ini sendiri pertama kali terjadi pada tahun 1969 di Jepang dan terus terjadi hingga saat ini. Karoshi adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang. Karoshi ini terdiri dari kata ka yang artinya terlalu atau berlebih, ro yang artinya bekerja, dan kata shi yang artinya meninggal atau kematian. Sehingga dapat disimpulkan, karoshi ini berarti kematian karena terlalu banyak bekerja. Penyebab utama kematian karoshi ini biasanya karena serangan jantung ataupun stroke. Karena kedua penyakit tersebut itu bisa dipicu karena kelebihan jam kerja. Faktanya ada banyak banget para pekerja di Jepang yang meninggal dunia akibat terlalu banyak bekerja. Menurut data yang disajikan oleh Departemen Kesehatan, Perburuan, dan Kesejahteraan, diungkapkan bahwa ada sejumlah nominal yang sangat tinggi, yakni 1.456 orang yang meninggal dunia diakibatkan karoshi pada tahun 2015. Melihat fenomena ini, tentu aja pemerintah Jepang nggak tinggal diam. Mereka melakukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya karoshi di Jepang. Adapun upaya-upaya untuk mengurangi karoshi adalah dengan menerapkan Premium Friday, di mana perusahaan Jepang dianjurkan untuk memulangkan para karyawannya pada pukul 3 sore setiap hari Jumat di akhir bulan. Selain itu, ada juga kebijakan memberikan tunjangan untuk pulang, memutus listrik di luar jam kerja, memberi sanksi jika tidak mengambil cuti, dan masih ada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nah, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, aku harap sudah nggak ada lagi kasus karoshi, atau seenggaknya meminimalisir kasus karoshi yang ada di Jepang. Nah, sekian rangkuman dari aku tentang budaya kerja yang ekstrim di negara-negara maju, yang mana hal itu aku rangkum dari banyak banget sumber. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan mohon koreksi bila ada kata atau informasi yang salah. Oke guys, bila mungkin kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.